Shalom HCC Families, Anda sedang menyaksikan Saat Teduh dari Home Community Church edisi hari ini. Mari persiapkan hati dan pikiran saudara untuk bersungguh-sungguh memuji menyembah Tuhan, berdoa, dan mendengarkan firman. Kami berdoa lewat Saat Teduh ini, saudara diberkati dan diubahkan Tuhan. Selamat menyaksikan. Firman-Mu berkata mendekatlah, maka ku mendekat padamu. Ku hampiri tata kasih dan karunia-Mu, hadirat-Mu. Firman-Mu berkata mendekatlah, maka ku mendekat padamu. Ku aman dalam kasih dan kebenaran-Mu, hadirat-Mu. Dalam hadirat-Mu ku temukan Engkau. Dalam hadirat-Mu ku menyembah, ku menyembah. Firman-Mu berkata mendekatlah, maka ku mendekat padamu. Ku hampiri tata kasih dan karunia-Mu, hadirat-Mu. Firman-Mu berkata mendekatlah, maka ku mendekat padamu. Ku aman dalam kasih dan kebenaran-Mu, hadirat-Mu. Dalam hadirat-Mu ku temukan Engkau. Dalam hadirat-Mu ku menyembah, ku menyembah.
dalam hadirat-Mu. Ku menyembah, ku menyembah. Oh, haleluya. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur Tuhan. Haleluya, Engkau baik Tuhan. Yesus, Engkau baik Tuhan. Shalom keluarga SCC, shalom buat kita semua. Saya menyapa dari tempat ini, saya berdoa kita selalu dilindungi Tuhan, ditolong Tuhan, dan semakin hari semakin menjadi serupa dengan Kristus. Bapak Ibu terkasih, saat ini kita akan belajar lewat satu teduh kali ini bagaimana dan mengapa Tuhan Yesus mengutuk pohon ara. Tapi sebelum kita belajar lebih jauh, kita mohon pertolongan Roh Kudus, kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan Yesus buat kehidupan hari ini yang Tuhan masih sediakan. Kami masih bisa menikmati hidup yang Tuhan anugerahkan. Terima kasih untuk kehidupan yang baru. Tuhan sudah bangunkan kami pagi ini. Bapa yang baik, sebelum kami mengawali semua aktivitas kami pagi ini, Tuhan, kami rindu dibekali oleh firman Tuhan. Berkati hamba Tuhan yang terbatas, berkati kami semua supaya firman ini boleh tersampaikan benar-benar sesuai dengan isi hatinya Tuhan dan mengubahkan setiap kami. Berbicara Tuhan, kami siap untuk mendengarnya. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, pembacaan kita berada di Markus 11 ayat 12 sampai dengan 14. Saya bacakan untuk kita semua. Yesus mengutuk pohon ara. Keesokan harinya, sesudah Yesus dan ke-12 muridnya meninggalkan Betania, Yesus merasa lapar. Dan dari jauh ia melihat pohon ara yang sudah berdaun. Ia mendekatinya untuk melihat kalau ia mendapat apa-apa pada pohon itu. Tetapi waktu ia tiba di situ, ia tidak mendapat apa-apa selain daun-daun saja, sebab memang bukan musim buah ara. Maka katanya kepada pohon itu, jangan lagi seorang pun makan buahmu selama-lamanya. Dan murid-muridnya pun mendengarnya. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, pengetahuan untuk kita bahwa sifat pohon ara salah satunya adalah sebelum daun-daunnya terbuka, buah yang sedang bertumbuh pun akan kelihatan. Nah, bila dikaitkan dalam cerita kali ini, artinya pohon yang Tuhan Yesus dekati ini harusnya sudah berbuah. Karena pohon ini sudah rimbun, dari jauh sudah kelihatan daun-daunnya. Nah, karena dia mencolok dari jauh-jauh, maka Tuhan Yesus mendekati dengan harapan akan mendapat buah dari situ. Tetapi pohon ini tidak berbuah sama sekali. Dan pada akhirnya dikutuklah pohon ini. Dari jauh Tuhan Yesus melihat pohon ara yang sudah berdaun, yang mendekatinya untuk melihat kalau ia mendapat apa-apa pada pohon itu. Tetapi waktu ia tiba di situ, ia tidak mendapat apa-apa selain daun-daun saja. Sebab memang bukan musim buah ara. Kita yakini pastilah ada maksud tertentu yang ingin disampaikan Yesus. Padahal keesokan harinya, Petrus berkata perihal pohon ara yang dikutuk ini. Markus 11 ayat 21, maka teringatlah Petrus akan apa yang telah terjadi. Lalu ia berkata kepada Yesus, Rabi, lihatlah, pohon ara yang kau kutuk itu sudah kering. Yesus malah menjawab dengan memberikan pengajaran tentang sikap iman saat berdoa. Ini yang menarik Bapak Ibu. Tuhan Yesus tidak menyinggung soal pohon ara yang dia kutuk.
Kenapa dia kutuk dan menjadi kering? Ternyata dalam Matius 21 ayat 20 sampai 22, ternyata Tuhan Yesus menjawab keheranan para muridnya dengan mengatakan, sesungguhnya jika kamu percaya dan tidak bimbang, kamu bukan saja akan dapat berbuat apa yang kuperbuat dengan pohon ara itu. Tetapi juga jikalau kamu berkata kepada gunung ini, beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut, hal itu akan terjadi. Matius 21 ayat 21. Dari sini kita bisa ketahui tujuan Tuhan Yesus mengutuk pohon ara yang tidak berbuah untuk menjelaskan kepada kita bahwa keyakinan iman itu juga sangat penting. Pohon ara melambangkan orang yang beriman kepada Yesus Kristus. Buah ara melambangkan buah rohani yang dihasilkan dari iman itu. Pohon ara yang baik akan menghasilkan buah yang baik dan yang manis. Dan tentu orang di sekitarnya bisa menikmatinya. Begitu juga dengan kita yang beriman kepada Tuhan Yesus, menghasilkan buah-buah pertobatan, buah-buah roh yang kita tahu bersama, dan memberikan dampak kebaikan bagi banyak orang yang di sekitar kita. Tuhan Yesus mengutuk pohon ara yang tidak berbuah, menunjukkan suatu peringatan bagi kita setiap orang percaya agar menghasilkan buah-buah rohani di dalam hidup kita. Supaya orang bisa melihat Tuhan yang kita sembah, Yesus yang kita ikuti ajaran-ajarannya. Bapak Ibu, Allah menantikan Israel berbuah, tetapi Israel menjadi kering dan tidak menghasilkan apapun. Tuhan Yesus yang lagi lapar mengharapkan buah dari pohon ara, tetapi tidak menemukan apa-apa. Allah yang rindu kerajaannya dinyatakan oleh Israel, mengharapkan buah dari Israel, tetapi tidak menemukan apa-apa. Kegagalan Israel untuk menjadi bangsa yang meninggikan Allah dan menyatakan pengenalan akan Dia ke seluruh bumi, malah membuat Allah kecewa. Mari kita minta kepada Tuhan supaya kita pun bisa berbuah bagi banyak orang. Dan buah kita tidak hanya sekedar 1, 2 atau 3 buah, tapi berbuah dengan rimbun, dengan banyak. Berbuah dengan cara yang sangat berlimpah, sehingga semua orang yang melihatnya tahu bahwa buah itu tidak mungkin dihasilkan dengan kekuatan tangan seorang manusia. Buah itu hanya bisa dilakukan oleh Allah. Bapak Ibu, keluarga ACC yang diberkati Tuhan, hendaklah kita hidup, tumbuh, dan berbuah. Dan perlu kita ketahui, kita tidak akan bisa berbuah jikalau kita tidak tinggal pada pokok anggur yang benar. Mari hidup di dalam Tuhan supaya kita boleh berbuah, dan buah itulah yang boleh dilihat oleh banyak orang di sekitar kita, bahwa siapa Yesus yang kita ikut, siapa Yesus yang kita sembah, siapa Tuhan kita. Dari buahnya lah kita akan dikenal oleh banyak orang. Mari Bapak Ibu, saya mengajak kita semua untuk tinggal diam di dalam Tuhan, tinggal pada pokok anggur yang benar, sehingga kita boleh menghasilkan buah. Terpujilah Kristus dengan firman-Nya. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur Tuhan, berterima kasih buat kebenaran firman-Mu Tuhan. Bapa, biarlah kami, Roh Kudus tolong kami supaya kami tidak seperti pohon ara ini Tuhan, yang tidak berbuah, tapi biarlah melalui pertolongan Roh Kudus, tuntunan Tuhan, sehingga kami boleh hidup dan berbuah. Buah ini boleh dinikmati oleh banyak orang Tuhan, supaya kami, lewat hidup kami, nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Bapa yang baik, kami bersyukur buat kebenaran firman-Mu pada saat ini. Kami sambut hari ini Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Terima kasih Anda telah menyaksikan Saat Teduh dari Home Community Church. Jika saudara merasa diberkati dengan video ini, mari bagikan video ini ke kerabat atau keluarga saudara, agar semakin banyak orang yang diberkati. Dan agar saudara tidak ketinggalan setiap video terbaru dari HCC, silakan tekan tombol subscribe dan nyalakan notifikasi. Sampai ketemu di video berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.